Belakangan ini publik menyoroti kinerja Bea Cukai yang dianggap tak sesuai harapan. Misalnya, kasus sepatu yang dibawa dari luar negeri ke dalam negeri yang dikenakan denda lebih besar daripada harga sepatunya sendiri. Hal ini menuai tanggapan atau komentar dari publik, khususnya di media sosial X yang mengatakan bahwa stop malakin kelas menengah. Sebenarnya apa akar permasalahan dari Bea Cukai ini sendiri dan apa tanggapan pemerintah terkait hal ini? Kemarin kebetulan ribut, memang karena ini connect dengan sentimen masyarakat. Ya kita terima itu. Tapi kalau kita viral dulu baru direspon, rasanya tidak. Sebagai bentuk perhatian dan respon Bu Sri Mulyani, bahkan malam-malam sebelum beliau dinas ke luar negeri mengumpulkan kami di kantor BC Soekarno-Hatta. Kita rapat hampir 3 jam untuk merespon permasalahannya apa sih di lapangan. Pertama memang soal aturan yang bagi sebagian orang atau kebanyakan orang ini cukup rumit, tidak mudah dipahami. Lalu orangnya, petugasnya yang ramah, senyum. Kalau kita nggak tahu dikasih tahu seperti itu. Itu juga menjadi masukan. Lalu prosedur, wah prosedurnya ribet, nggak gampang. Ternyata yang dulu sudah memadai, sekarang nggak memadai lagi. Bagaimana cara ngecek yang pas, risk management, lalu database untuk penentuan harga dan sebagainya, perlu terus kita update. Sementara terkait regulasi yang mengatur Bea Cukai, pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, kasus yang menyeret Bea Cukai ini karena adanya perubahan Permendak nomor 36 tahun 2023 yang sebenarnya ditujukan untuk pekerja migran Indonesia yang rentan dititipi narkoba atau barang-barang terlarang lainnya. Adanya aturan pembaruan Permendak nomor 36 ini pun diprotes oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Menurutnya aturan ini diskriminatif kepada pekerja migran Indonesia. Untuk perorangan tidak ada perubahan sama sekali dari tahun 2017 sampai sekarang sama. Nah, kalau orang bercuitan di media sosial itu karena dia kena random, lalu dia bermasalah, bercuitlah dia. Di samping itu dalam alur barang masuk ke dalam ataupun ke luar negeri, Justinus menekankan tak hanya menjadi tanggung jawab Bea Cukai saja, namun ada pihak-pihak seperti kementerian lain yang juga membuat batasan demi batasan. Contoh, untuk membawa hewan atau tanaman, harus lolos dulu dari balai karantina. Untuk membawa obat masuk ke dalam negeri, BPOM juga harus mengawasi dan juga mengonfirmasi hal tersebut. Ataupun juga Kementerian Perindustrian, yang juga membatasi beberapa barang-barang untuk melindungi industri dalam negeri. Untuk yang sepatu, kita cek ternyata itu under invoice. Dia melaporkan lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga dikoreksi. Nah, memang undang-undang kita mengatur ada denda, dan cukup besar ternyata dendanya. Ini masuk evaluasi kita. Mungkin denda yang dulu besar, sekarang mesti di-adjust lagi, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Adanya permasalahan miskomunikasi juga terjadi pada saat kasus sekolah luar biasa yang ingin melakukan pengiriman barang, yang ternyata memang belum tahu prosedur pengirimannya. Kasus-kasus ini pun bisa terus terjadi karena masyarakat tidak tahu. Sebenarnya, tugas Bea Cukai adalah melindungi komunitas, misalnya melindungi dari barang-barang terlarang, narkoba. Menjadi trade fasilitator, yaitu memberikan fasilitas barang ekspor, ataupun juga memberikan aturan tarif barier untuk barang-barang impor. Dan juga mengumpulkan pendapatan dari cukai, misalnya cukai rokok. Lalu, kenapa proses Bea Cukai ini terkesan menyulitkan? 5 tahun lalu, namanya impor itu ya oleh importir, dan yang diimpor itu barang-barang dalam jumlah besar. Ketika marak e-commerce, orang bisa beli barang ke luar negeri langsung. Semua orang jadi importir kan, meskipun beli satu jepit rambut, ya kan, sisir yang simpel-simpel begitu, itu bisa beli sekarang. Nah, mereka tuh diperlakukan sama sebagai importir. Kenapa sih harus ribet? Karena kalau nggak kita awasi, bagaimana kalau dimanfaatkan untuk mengirimkan barang-barang yang dilarang? Ada titipan narkoba di situ. Kalau kita bebaskan sama sekali, ya rugi masyarakat. Maka kemarin saya misalnya, saya mau memerankan diri saya sebagai saluran komplain aja. Ternyata di akun saya banyak sekali komplain, di akunnya Bu Menteri banyak sekali komplain. Kita tulis semua itu,
masukan-masukan yang bagus atau bahkan hanya keluhan saja, tetap kita respon karena itu adalah aspirasi otentik dari masyarakat. Nah, semoga prosedur dan juga SOP yang dibuat lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan juga penerapan di lapangan juga lebih ramah untuk membantu masyarakat. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.